Baik, selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji dan Saudara Muhammad Halim Rofiki. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan menyelenggarakan sidang akhir untuk Saudara Muhammad Halim Rofiki. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang hari ini yaitu dosen pembimbing pertama Bapak Budi Arifitama yang sekarang berhalangan hadir. Sebagai penggantinya saya, dosen pembimbing kedua Sylvester Denhandi Permana. Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama adalah Bapak Ketut Bayu Yoga Bintoro dan Dewan Penguji kedua adalah Bapak Ade Syahputra. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dilihat dalam invitation email yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, saya persilakan Saudara Muhammad Halim Rofiki berdoa menurut agama dan kepercayaannya untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Baik, Saudara Muhammad Halim Rofiki, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Ini saatnya saya persilahkan Dewan Penguji untuk bertanya. Kesempatan pertama untuk Bapak Ketut Bayu Yoga Bintoro. Silakan Bapak. Oke, baik Pak Andi, terima kasih untuk waktunya. Mas Halim, Rofiki, saya sudah lihat video dan laporan akhir yang diberikan via email kepada saya. Oke, baik, ada beberapa catatan yang mungkin jadi pertimbangan untuk perbaikan. Oke, ya. Yang pertama, karena saya penguji satu, maka saya melihat dari kontennya. Yang pertama saya lihat itu adalah judul sama bab 4, kan langsung ke bab 4 aja. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 kan saya anggap udah lewat ya. Jadi saya mau lihat apa yang kamu kerjakan itu sama nggak sama judulnya. Dari judulnya kan kamu mau mengimplementasikan teknologi AR kan ya, itu pada pelajaran sejarah kalau saya nggak salah tadi. Iya, Betul Pak. ya? Garis besarnya kayak gitu. Berarti kan tujuan akhirnya adalah untuk orang ngerti belajar sejarah dengan alat bantu AR. Bener ya? Iya, Pak. Nah, itu titik fokusnya ada di situ. Nah, tapi yang saya lihat di pembahasan kamu justru lebih banyak kayak pencahayaan, sudut, gitu kan? Iya, Betul nggak iya. ya? Nah, gimana tuh, ada nggak penjelasannya dari itu? Kalau yang buat di pencahayaan itu kan buat pengujiannya, Pak, ya. Buat hasil dari pengujian apa 3D model objeknya. Itu juga kan emang harus dimasukin buat jadi nanti perhitungan dari rumusannya kan juga ada tuh, Pak. Yang hasil jaraknya berapa, dihitung juga, tinggi sudutnya berapa. Kalau apa kayak yang dilampirkan juga ada tuh dari semua 5 3D model objeknya kan udah kehitung kayak gitu, Pak. I see. Jadi yang saya mau arahnya adalah gini. Apa yang kamu bikin berbeda dengan apa yang ada di judul, gitu ya. Jadinya apa? Jadinya harusnya karena ini hubungannya sama sejarah, berarti mungkin kamu hanya membuat AR-nya, lalu kamu kasih penjelasan maknanya itu apa, artinya apa, lalu dikasih semacam misalnya orangnya atau siswa yang melihat hasil yang kamu buat itu mengerti apa tidak, kan seperti itu. Jadi pengaturan sudut, cahaya, ada berapa pakai lampu dengan tipe berbeda segala macam itu harusnya itu bagian dari teknis yang harus kamu selesaikan, dan kadang itu tidak perlu disampaikan. Karena apa? Karena judulnya berbeda. Kecuali judulnya adalah membuat AR-nya itu. Baik, Pak. Oke, kalau saya baca judulnya, AR-nya itu mau dipakai untuk pelajaran sejarah. Beda ya? Iya, Pak. Beda tuh. Nah itu jadi kamu mungkin harus menambahkan di dalam bab 4 kamu satu subbab lah yang menceritakan tentang efektivitas AR itu di mata pelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah apa,
terus di kelas berapa, itu harus dianalisis dan dikasih penjelasan. Itu saran dari saya gitu. Baik, Pak. Dicatat ya itu ya, satu. Kemudian bab 4 dari penulisan. Nah, gini kalau dari penulisan nanti Pak Ade lah ya. Pak Ade, kalau dari isinya memang itu sih yang sangat mengganggu sebagai pertimbangan saya di sini, karena memang sama sekali tidak terlihat implementasi dari teknologi AR pada mata pelajaran sejarah. Benar-benar nggak ada loh, Mas Halim di sini. Saya coba bolak-balik mana ya yang berkaitan dengan sejarah itu. Misalnya apa nih? Misalnya Candi Bajri gitu ya. Nah, ini kan Iya, Pak. pencahayaan rendah 5 watt, kemudian sudut pengujian jarak 35 cm, ketinggian 40 cm. Wah, itu bukan bagian dari sejarah kan tentunya ya. Itu pasti kan tentang teknis pembuatan atau pengambilan sudutnya atau apa yang kamu mau tes di situ. Tapi sama sekali nggak ada tentang sejarah. Terus kamu mencoba membuat ini nih, grafik-grafik gitu kan? Iya, chart-chart. Pengujian. Nah, tapi pengujiannya saya pikir itu untuk dalam artian efektivitas penggunaannya gitu misalnya. Ternyata enggak juga gitu, saya lihat pengujiannya intensitas pencahayaan, terus pengujian jarak, ya kan? Iya. Nah, itu yang kurang. Baik. Lalu ada di halaman 84 di tabel 4.4 itu ada pertanyaan, ada table tapi nggak ada isinya tuh. STS sangat setuju, sangat tidak Oh, setuju. Nah, gitu justru justru memang di sinilah inti dari apa yang kamu mau kerjakan sebetulnya. Tahu apalagi yang kamu apa kaitannya dengan antara yang kamu tadi apa namanya di bawahnya, karena nggak ada kaitannya lagi gitu. Oke. iya Pak, baik Pak. Mm, Cuman Pak, maaf ya. menyanggah, yang di tabel itu cuma apa sih namanya, kayak buat validasi dari si pengguna, si guru dan muridnya doang sih Pak. Pertanyaan-pertanyaan buat ke mereka gitu Pak. Valid. Bukannya ini harusnya di lampiran ya kalau sepertinya, atau di bab 3 mungkin ya. Karena kan kalau di bab pembahasan itu kan udah hasilnya. Berapa yang sangat tidak setuju, berapa yang setuju, berapa yang sangat setuju misalnya gitu. Benar kan? Iya. Nah, kalau misal bentuk tabelnya seperti apa pertanyaannya kan bisa dilampirkan. Atau mungkin itu harusnya udah dibahas di bab 3, bisa juga ditampilkan di bab 3. Gitu. Ini sampai 1 halaman loh. Dan itu belas kosong. Kan? Jadi kalau untuk orang yang lihat agak aneh, janggal jadinya. Nah, lalu ke bawah-bawahnya kan ada chart-chart ya. Iya Kayak itu. misalnya 4.19. Presentasi hasil kuesioner pertanyaan kedua. 37,1% responden sangat setuju. Sangat setujunya jadi rancu karena tabel itu kosong. Ya kan? Mengacu dari mana gitu tabelnya kosong, nggak berkaitan satu sama lain. Tiba-tiba muncul angka-angka itu. Nah, itulah yang harus ditambahkan di dalam bab 4 kamu. Baik Pak. Sehingga terlihat baiknya ya. Lalu ke bawahnya. Nah, otomatis karena judul sama pembahasan itu nggak kurang sesuai, udah pasti tuh mana. Lihat kesimpulan nomor 2 itu pengujian pada parameter jarak antara lain 35 dan 50 100 cm sah. Bahkan sama sekali nggak ada mencantumkan mata pelajaran sejarah di dalam kesimpulanmu. Karena itu yang dibahas gitu kan. Kan dibahas itu kesimpulannya jadi seperti itu. Tapi judulnya mengarah ke hal yang lain. Itu aja sih. Jadi kalau saran dari saya, tambahkan 1 subbab yang benar-benar menjelaskan tentang
efektivitasnya atau dampaknya teknologi AR itu dalam mata pelajaran sejarah. Dan tentukan itu untuk kelas berapa, semester berapa in detail. Baik, Pak. Oke, itu aja sih dari saya, Mas Halim. Silahkan saya kembalikan ke Pak Andi. Baik, terima kasih Bapak Ketut Bayu Gabintoro untuk memberikan pertanyaan dan masukan yang berarti bagi skripsi dari Saudara Muhammad Halim Rofiki. Kesempatan yang berikutnya saya berikan pada Bapak Adi Saputra. Silakan Bapak. Terima kasih. Baik Pak Andi, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Halim. Pagi Pak Ade. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya, kamu sudah masuk ke tahapan akhir nih ya. Mudah-mudahan lancar aja ya. Di sini saya dan Pak Bayu hanya memberi masukan lah ya, masukan di sidang akhir kamu ya. Mudah-mudahan nanti masukan ini lebih lebih banyak memperbaiki lah ya dari hasil penulisan sidang akhir kamu ya, tugas akhir kamu. Baik, Pak. Jadi tadi saya sangat setuju dengan Pak Bayu ya, dengan masukan-masukannya. Memang dari berkas yang saya dapat pun juga saya lihat seperti itu ya. Jadi dari judul awalnya pun juga sudah dilihat kan ya, bahwa ini kan merupakan implementasi dari AR pada mata mata pelajaran sejarah ya. Ya. Jadi memang tidak terlihat di bab 4-nya itu seperti apa implementasinya ya. Jadi tadi mohon ya, nanti memang perlu kamu tambahkan itu memang ya data-data tersebut memang harus muncul di situ ya. Apalagi kan sama sekali AR ini kan belum pernah diimplementasikan di sekolah SMK N47 ini ya. Oke, sebenarnya tadinya saya mau loncat aja terus ya dari bab dari awal ke bab 4 ya. Tapi ternyata saya masih temuin banyak kekurangan sana sini sih sebenarnya. Mungkin saya mulai dulu dari yang abstrak ya. Baik, Pak. Abstrak ini kamu panjang banget sih sebenarnya abstraknya. Sebenarnya banyak ya, sama lah ya, hampir di semua sidang ya, hampir semua mahasiswa ya problem di sini gitu. Jadi sebenarnya abstrak itu kan tidak perlu sepanjang ini juga gitu kan ya. Apalagi abstrak ini kan menggambarkan dari penelitian yang kamu lakukan ya. Jadi sebenarnya bisa lebih dipersingkat aja, to the point, lebih kemana itu ya. Baik, Pak. Kemudian pun juga di sini yang masih sering dilakukan pun juga dalam satu kalimat itu sebenarnya bisa dibagi dalam beberapa kalimat lagi yang kamu buat ini ya. Kamu cuma tambahkan koma lagi gitu ya. Jadi cobalah kamu tulis ulang lagi ya. Baik, Pak. Sebenarnya abstrak ini ya, ini memang tolonglah dipersingkat lagi ya. Ini hampir, kalau saya lihat sih hampir mirip ya latar belakang jadinya ya. Itu terutama di ini ya, ada satu statement ini saya ingin saya highlight juga di sini di paragraf kedua ya. Pada penelitian terdapat, penelitian siapa ya kan? Nah, itu coba kamu ini ya. Saya udah buat ini ya, semua sih catatannya, nanti kamu bisa cek lagi ya. Baik, Tapi usahakan kamu juga ini ya, coba buat catatannya juga. Kemudian di paragraf terakhirnya itu, di abstraknya itu, hasil yang diinginkan pada penelitian ini. Nah, itu sebenarnya sih nggak perlu, yang diinginkan tuh udah saya coret, nanti kamu ganti aja dengan yang lebih tepatnya gimana ya.
Baik, Pak Ade. Termasuk yang masih di kalimat yang sama, hasil pada penelitian ini adalah metode markerless tracking yang dapat menampilkan objek 3 dimensi. Objeknya apa aja nih? Seharusnya kan yang di atas tuh tadi kamu udah memunculkan. Jadi kadang salah penempatan aja ya. Kan kalau di sini kan nanti orang mempertanyakan objek 3 dimensinya apa aja ya. Jadi kan biasanya kan pun kamu juga kalau misalkan nyari jurnal artikel-artikel itu pun juga kamu pasti bacanya abstrak kan. Iya. Jadi ya itu gimana kamu biasa mencari artikel itu dengan memanfaatkan abstrak itu ya seperti itulah yang kamu harus buat gitu. Jadi bisa menggambarkan dari seluruh penulisan tugas akhir kamu ya. Baik, Pak Ade. Itu jadi tolong abstraknya diperbaiki lagi ya. Kemudian di kata pengantarnya ini kalau di cover sih udah benar saya lihat ya, tapi kamu lupa nih, katanya kamu ngambil aja nih dari teman-teman yang lain di sama semua. Itu nomor 6-nya, fakultasnya masih yang lama nih. Iya, masih yang lama, Pak. Nah, itu kan sadar kan. Tolong diperbaiki ya. Terus daftar Baik, Pak. isinya. Daftar isi yang pertama itu, wah itu kamu nggak ngecek lagi tuh apa yang muncul di sana. Apa yuk? Yang halaman judul, Pak. Ya itu nggak usah, ya langsung masuk aja ke lembar pengesahan. Baik, Pak. Terus ada berapa italic itu, ya ini ya daftar table apa tabel? Table, Pak. Tabel aja. Oke, baik, Pak. Ya, tabel. Terus di daftar isi ini kamu juga lupa tuh masukin lampirannya. Ya. Ya, Pak, itu belum di-update, Pak. Oke. Kalau di daftar gambar sudah buat catatan juga, ada berapa kata yang tidak yang belum kamu italic. Terus masuk ke daftar tabel ya. Nah ini tabelnya diganti jadi tabel bahasa Indonesia ya. Ya, Pak. Nah ini ada satu kalimat yang lucu sih di latar belakang ya. Di sini SMK 47 Jakarta Selatan adalah salah satu sekolah yang berada pada daerah Pejaten ya. Terus masuk maka dari itu Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kegiatan belajar mengajar daring. Berarti yang sekolah itu Bapak Menteri Pendidikannya. Bukan, Pak, maksudnya itu diimbau, Pak. Ya, itu tolong diperbaiki. Baik, Pak. Oke. Apa lagi ya? Oh ya, untuk yang di ini metodologi penelitian itu ada kamu nemu yang janggal nggak dari penomorannya di bawahnya? Metode penelitian. Bentar, Pak. Masih di bab 1 yang di metodologi penelitian. Masih di bab 1. Ya. Metodologi. Oh iya. Ya, Ada angka ya, Pak. ya. Penomorannya, Pak. 4.1 ya. Itu kamu perbaiki ya. Kemudian di bawahnya halaman 14 itu bab 1, bab 2 itu jangan di italic ya. Oh, itu jangan di italic, Pak. Iya. Terus di bab 2-nya ya ini makanya sebaiknya sih kan di sini kamu mencoba memberi penjelasan dari berapa artikel yang kamu jadi rujukan kan ya. Ini sebenarnya baiknya dijadiin satu paragraf aja ya. Jangan dipecah jadi 2 paragraf ya. Karena nanti membingungkan. Karena kan penelitiannya kamu rujukannya kan banyak nih ya. Nah, jadi penjelasannya itu kamu coba dari setiap rujukan ini kamu pecah menjadi beberapa paragraf. Sebenarnya sih baiknya jadi satu aja ya. Baik, Pak Ade. Itu kemudian
Bentar. Bab 3 so far sih masih sama kayak kemarin. Ini bab 4 kita langsung ya. Di sini kamu di bagian ini ya, di spesifikasi perangkat keras dan lunak. Ya, Ini perlu dipisah sih. Yang mana handphone, yang mana laptop atau PC. Ya, baik Pak. kan nggak mungkin tuh perangkat kerasnya terpisah-pisah kayak gitu kan. AMD, hard disk, RAM. Iya. Ya, itu kamu dibuat aja. Itu apa PC atau laptop itu dengan spek seperti itu. Oh, Ya. baik Pak. Kemudian ya seperti Pak Bayu sampaikan, mohon ditambahkan ini ya satu subbab baru ya terkait dari hasil implementasi dari apa namanya IR ini di mata pelajaran tersebut ya. Baik Pak. Kemudian di halaman 62 di source code ini 62. Hasil pengujian. kenapa? Yang di source code kenapa Pak? Source code ini itu terbaca nggak? Kurang sih Pak kalau di 100% Pak. Ya baiknya sih background-nya jangan hitam. Oh, baik Pak. Background-nya diganti warna putih. Terus font-nya yang memungkinkan bisa dibaca lah. Kalau bisa sih, apalagi kalau munculkan source code seperti ini, sebaiknya diberikan ini ya, apa namanya, penomoran ya dari setiap barisnya. Jadi kalau kamu memberi penjelasan di paragraf di bawahnya itu lebih mudah, jadi merujuk ke baris tersebut gitu di source code. Ya, itu jadi itulah minta ditambah ya, penambahan penomorannya sama usahakan dapat terbaca ya, background ini ganti warna putih, fontnya kalau bisa yang memungkinkan dibaca. Baik Pak Ade. Oke, kemudian ya ini ya sama dengan Pak Bayu tadi ya, halaman 84 ya, tabel apa? Oh ya ini ya, sorry ya, saya lupa. Pokoknya yang tabel-tabel ini semua nanti kamu ganti ya. Iya Pak. Jadi tabel bukan table ya, tabel ya. Kamu ganti semua. Ya di tabel ini ya tadi ya kan kamu kan pertanyaan validasi. Kalau bisa sih hasilnya bukan hanya pertanyaannya saja gitu ya, hasil dari pertanyaan tersebut ya. Karena nanti kan akan ditampilkan dari setiap pertanyaan itu hasilnya seperti apa ya. Itu kalau bisa ditampilkan nanti coba dibahas kembali dengan dosen bimbing satunya seperti apa menampilkannya ya. Baik Pak. Itu kemudian ya itu tadi sama dengan Pak Bayu ya, kesimpulan ini penekanannya lebih ke hasil implementasinya ya. Nah, itu jadi pengujian parameter jarak 35, 50, 100 itu sebenarnya tidak masuk ke situ sih ya. Jadi coba di ini ya, di apa namanya, diperbaiki lagi. Kemudian di bagian saran nih, bagian saran. Di sini kan kamu ada 2 nih ya, dapat dikembangkan dengan metode SLAM, kemudian dapat dilakukan pengujian lain. Nah, ini kan harus ada dasarnya kenapa nih kamu memberi saran ini gitu. Jadi istilahnya ya bisa dikembangkan lagi dari kalimatnya. Kenapa nih kamu menyarankan 2 hal ini gitu dibandingkan maksudnya dari penelitian yang kamu lakukan. Jadi coba diolah lagi ya ininya, sarannya kira-kira kenapa nih ya. Jadi Baik, bukan cuman kamu bilang oh ini dapat dikembangkan nih ke depannya nanti menggunakan metode SLAM, sedangkan satu lagi bisa menggunakan parameter luas ruang dan kondisi target. Nah ini kenapa ke sana gitu? Kenapa harus ke sana? Kenapa kamu nggak ngelakuin itu ya? Baik Pak. Mungkin itu bisa ditanyakan lagi dengan didiskusikan lagi dengan dosen
yang pertama ya. Baik, Saya rasa itu aja. Beberapa catatan dari saya. Saya kembalikan ke Pak Andi. Demikian, Pak Andi. Terima kasih. boleh tambahin, Pak Ade? Iya. Baik. Silakan, Pak Bayu. Ya, Ntar ya, silakan. 5 menit aja loh. Ada yang mengganggu saya terutama ini sih. Eh, izinkan saya untuk share screen, boleh nggak? Boleh, silakan. Share screen dulu. Mana nih? Oh ini. Ya. Nah, yang sangat mengganggu saya adalah di penulisan adalah seperti ini nih. Bab 4 gitu ya. Lihat dari judul ke sini itu nggak ada jaraknya sama sekali. Oke, itu tolong diperhatikan banget deh. Lalu perhatikan kalau namanya paragraf itu terdiri dari paling nggak 2 kalimat lah gitu ya. Jadi ada 2 kalimat sampai titik gitu baru disebut paragraf. Dan paragraf itu minimal 4 baris. Nah, kita perhatikan ke bawah-bawahnya ini tuh disebut paragraf tapi ada yang terdiri hanya dari 2 baris. Ada yang seperti ini saja. Oke. Nah, itu mengganggu. Lalu ini ada belum lagi terkait dengan spasi, indentasinya segala macam. Itu kayaknya kamu harus lebih care dia di sana. Karena apa? Karena kan kamu udah agak kurang di kontennya sebetulnya. Jadi kamu harus fokuskan lebih banyak, lebih baik, lebih detail di penulisannya. Tuh, seperti ini jaraknya ya. Terus misalnya ada banyak sekali sih sebetulnya gitu. Kayak tadi ini juga nih, ini apaan gitu ya. Nah, itu seperti itu. Terus mana yang harusnya di bold, mana judul kayak gini apakah perlu di bold apa enggak, coba diperhatikan. Jadi kita tahu ini judul subbab ataupun poin ataupun apa itu diperjelas. Saya hanya berharap ini didetailkan sehingga orang yang baca paling enggak suka dan bisa dan mau baca apa yang sudah kamu bikin. Itu saja dari saya ya, Mas Salim ya. Baik, Pak Bayu. Baik, terima kasih pada Bapak Ade Saputra dan Bapak Ketut Bayu sudah memberikan arahan, lalu memberikan masukan yang berarti bagi Saudara Muhammad Halim Rofiki. Berikutnya, Saudara Muhammad Halim Rofiki, setelah selesai sesi tanya jawab ini, saya memindahkan Anda ke waiting room terlebih dahulu. Kami Dewan Penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat memutuskan apakah Anda lulus atau tidak beserta nilainya. Silakan standby di sana, sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saudara Muhammad Halim Rofiki, sebelum kita mendengarkan hasil putusan sidang rapat Dewan Penguji dan Pembimbing, ada beberapa syarat yang perlu dilakukan. Seharusnya ini dibacakan oleh dosen pembimbing kedua, tetapi saya menangkap dosen pembimbing kedua akan membacakannya. Baik, sebelum dibacakan putusan, ada pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta sidang dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia. Apabila saudara tidak bersedia, maka nanti kelulusannya bisa diundur. Apakah saudara Muhammad Halim Rofiki, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang, seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Sanggup, Pak. Bersedia ya? Bersedia, Pak. Baik. Apakah saudara Muhammad Halim Rofiki,
jika dinyatakan lulus sanggup menyelesaikan kewajibannya, yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau konferensi internasional? Bersedia, Pak. Baik. Apakah Saudara Muhammad Halim Rofiki, jika dinyatakan lulus, bersedia untuk menjadi pembicara dalam suatu temu ilmiah atau webinar mengenai topik yang diangkat dalam skripsi? Bersedia, Pak. Siap. Baik, apakah Saudara Muhammad Halim Rofiki, jika dinyatakan lulus, sanggup menulis artikel untuk dimuat ke media massa? Bersedia, Pak. Baik. Yang terakhir, apakah Saudara Muhammad Halim Rofiki, jika dinyatakan lulus, bersedia untuk mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Bersedia, Pak. Baik, terima kasih atas jawaban Saudara Muhammad Halim Rofiki. Kini waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan saya bacakan sendiri. Sudah siap? Siap, Pak. Saudara Muhammad Halim Rofiki. Berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul Implementasi Augmented Reality pada mata pelajaran sejarah menggunakan metode markerless tracking di SMKN 47 Jakarta dinyatakan lulus dengan revisi dengan nilai akhir 79,5 atau B+. Dengan ini kami Universitas Trilogi memberikan Anda gelar Sarjana Komputer atau Eskom mulai terhitung pada hari Kamis 27 Januari 2022 dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan silakan dicek dalam soft copy skripsi yang akan disampaikan melalui email. Revisi dapat diterima dengan batas waktu maksimal 2 minggu setelah sidang hari ini. Demikian sidang skripsi pada hari ini. Saya berterima kasih kepada Dewan Penguji dan Saudara Muhammad Halim Rofiki. Sidang saya tutup. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih juga, Pak. Selamat ya Halim. Selamat Sukses Halim. Terima kasih, selalu. Pak. Akhirnya.